Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Madura ingin bertanya, bagaimana kita umat Islam menyikapi undang-undang anti-Islam di India yang menyebabkan kerusuhan sehingga banyak umat Islam terzolimi di sana, bahkan beberapa masjid di sana dirusak. Bagaimana kita umat muslim yang bukan di India harus bersikap? Terima kasih Buya. Pertama dan utama, kalau kita mendengar berita musibah, penindasan, kezaliman yang terjadi atas kaum muslimin, yang ditimpakan kepada kaum muslimin, maka pertama dan paling utama adalah korek hati kita. Kita punya rasa sedih atau tidak? Kita punya terenyuh atau tidak? Jangan sampai kita mendengar berita begitu biasa-biasa saja. Jawab kunci berjuang itu nanti dari hati. Kadang kita sudah kebal karena terlalu sering mendengar berita begitu, hanya sekedar biasa saja. Hati-hati, ciri hati kita. Pertama harus ada hati terenyuh, tanda ada iman di hati kita. Bahkan dikatakan Nabi, "Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina." Tidak termasuk golongan kami yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Kalau sudah atas nama Islam sudah tidak ada batas, bukan suku, bukan negara, semuanya atas, asalkan dia seorang muslim adalah saudara kita. Dan kita harus merasa sedih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu dan tidak benar imanmu kalau engkau belum mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Senangnya saudaramu menjadikan dirimu senang, sedih saudaramu menjadikan dirimu sedih. Ini yang pertama dan utama. Bukan Anda mengangkat pedang dulu. Mengangkat pedang saja ada pembohong pada zaman Nabi mengangkat pedang. Apalagi Allah Akbar. Apalagi di zaman ini ada zaman viral. Tidak perlu Anda punya kelompok langsung menyuarakan jihad ntar dulu. Ini jihad karena Allah atau karena hawa nafsumu? Hari ini kita belajar membersihkan hawa nafsu kan, memerangi hawa nafsu. Hati-hati. Jangan takbir Anda suarakan hanya pengen besok dimuat di koran viral dan sebagainya. Wah, ini kelompok Al-Bahjah. Ini pengen berjuang, enggak begitu. Hawa nafsu yang perlu ditata dulu. Sebab kadang kita ingin selain Allah. Tapi kalau sudah dari hati ada terenyuh tadi, niscaya akan muncul perjuangan yang serius karena Allah. Baik, yang pertama. Yang kedua, kita harus segera membantu. Bantuan yang terdekat yang paling mudah ada diajarkan oleh baginda Nabi adalah melakukan salat, melakukan kunut nazilah. Kesepakatan para ulama nggak ada beda. Kunut nazilah adalah membaca kunut setelah rakaat terakhir dalam sholat, khususnya sholat fardu. Kunut nazilah, kunut karena terjadi musibah, apakah musibah bencana penyakit atau terjadi ancaman. Kisahnya pada zaman itu ada suku Ra'al sama Dhakwan, ada satu suku, ada beberapa suku itu pura-pura minta bantuan kepada Rasulullah. Setelah dikirim bantuan oleh Nabi Muhammad, utusan yang kirim Nabi dibunuh. Ini kan dolim. Akhirnya Nabi ya marah. Nabi melakukan kunut solat, kemudian ada kunut nazilah, didoakan mereka di dalam solat. Ini kita perlu mendoakan mereka. Maka ini langkah kedua adalah Anda harus membantu. Yang pertama, Anda harus kunut nazilah. Biarpun Anda solat sendiri, solat fardu sendiri, hendaknya Anda kunut nazilah. Bahkan sebagian ulama solat sunnah pun boleh kita baca solat kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah boleh Anda baca Allahumma hdini seperti biasa yang Anda baca, kemudian ada tambahannya khusus. Kalau pada zaman itu Nabi mendoakan karena ada kaum muslimin yang para sahabat Nabi namanya Ayyash atau Al-Walid atau siapa, Nabi bilang Allahumma anji Ayyash, anjil Walid. Jadi disebut orangnya. Kalau sekarang ya Allahumma anjil muslimina fil Hind, anjil muslimina fil Hind. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin yang di Hind. Kemudian dan washdud wat atak. Allahumma ya Allah ushdud wat atak. Ya Allah, kuatkan. Maksudnya wat atah itu adalah semacam hukuman, makanya ya wat atah itu kalau manusia hentakan kaki. Maksudnya apa? Timpakan musibah yang berat kepadanya. Al-adail muslimina, kepada musuhnya kaum muslimin. Jadi boleh kita mendoakan seperti itu karena apa? Mereka berbuat zalim. Jadi kunut nazilah yang Anda hafal bisa apa saja. Allahumma ahlik, Allahumma ansur man nasara Islam wal muslimin, wakhdul man khadal Islam wal muslimin. Ya Allah, rendahkan yang merendahkan Islam dan kaum muslimin.
Bisa Anda khususkan, sebut. Nabi juga pernah menyebut kok. Nabi banyak menyebut kabilah-kabilah tertentu yang berbuat zalim dan berbuat jahat itu. Jadi yang kedua yang pertama adalah Anda menolong mereka dengan doa dalam kunut nazilah. Enggak ada khilaf di antara madhab. Enggak ada khilaf di sini. Kunut nazilah. Yang ingin doa kunut nazilah, Anda bisa mengambil di tim Al-Bahjah, sudah ada kunut nazilah. Hari ini kita tambah untuk mendoakan kaum muslimin yang ada di India. Boleh kunut nazilah. Kalau nggak hafal baca juga sah. Yang penting jangan banyak gerakan banyak. Amalkan ini semuanya untuk menghidupkan hati kita dulu. Baru setelah itu kalau Anda bisa membantu secara zahir, Anda lakukan. Bantuan zahir tidak ada artinya kecuali batin Anda sudah tergerak. Kalau seandainya dibuka untuk membantu mereka, nggak akan berangkat kalau hatinya belum benar. Hanya pura-pura berani aja, saya akan ke sana karena negara tidak bakal mengizinkan, tidak akan membuka. Wow, mau berani perang lah, bohongan, jangan dibuka beneran tidur lari, jangan-jangan kau. Hati dulu, baru nanti setelah itu bantuan secara zahir. Kalau materi kita kirim. Kalau ternyata kita harus turun suatu ketika untuk berjuang, jika misalnya ada komando dari negara kita, dari pemimpin negara misalnya, ya kita nanti misalnya kita ikut perang, tidak ada masalah. Jadi membantu secara zahir setelah bantuan batin tadi dengan doa. Doa paling penting, karena itu menghidupkan hati kita. Kalau sudah hati hidup, zahir sangat mudah untuk dihadirkan. Kemudian setelah itu yang ketiga ya, di situ adalah undang-undang anti-Islam. Kemudian kaum muslimin didolimi. Kalau kita melihat hal semacam ini, hendaknya kita belajar juga bahwasanya umat Islam harus bersatu. Sebab kalau Anda tidak bersatu, didolimi, lihat, tidak banyak yang membantu Anda. Yang membantu hanya kaum muslimin dan sebagian orang-orang non-muslim yang diberi kesadaran oleh Allah. Lihat, kalau ada kejadian pembantaian kepada kaum muslimin, lihat, tidak gampang. Yang namanya yang suka menyerukan perdamaian dunia tidak gampang untuk turun dan bergerak. Dan semoga Allah menggerakkan hati mereka bergerak ini. Tapi memang umat Islam harus seperti itu. Umat Islam harus kita belajar mandiri. Persatuan yang harus kita galakkan. Persatuan umat kita. Yang terjadi India bisa terjadi di mana saja. Karena musibah bisa saja ditimpakan di mana saja. Semoga Allah menjauhkan negeri kita dari musibah. Maka yang terpenting kita jaga-jaga. Hari ini kita harus menguatkan persatuan di antara kaum muslimin. Jangan mau diadu domba, bermusuhan dan sebagainya. Kalau sudah terjalin persatuan di antara kita, membantu mereka pun gampang, dan dalam diri kita pun gak akan mudah diganggu oleh siapapun. Ini. Kemudian selanjutnya adalah kita pun kalau ingin berjuang jangan dengan emosi. Misalnya apa? Ada kaum muslimin yang ada, kaum non muslim yang ada di sini. Ada tetangga kita yang Hindu dan sebagainya. Jangan marah kita dengan orang di India lalu kita lampiaskan dengan orang ada di kiri kanan kita. Itulah yang harus kita hadirkan. Jangan-jangan emosi. Wah, kamu Hindu ya, langsung kita bunuh, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang berbuat zalim yang ada di sana di India, yang di sini nggak melakukan apa-apa. Dia tetap sebagai tetangga yang baik yang harus kita hargai. Islam itu mengajarkan semacam itu. Ya boleh wah ini kamu ya. Tapi di sisi lain kita pun tidak perlu takut umat Islam bakal membantai orang Hindu yang ada di sini. Enggak, umat Islam mengajarkan kelembutan kok. Jadi ini yang harus kita hadirkan seperti itu, bahwasanya kita tidak boleh menjalankan itu semua dengan emosi. Dengan maksudnya dengan namanya emosi, keberanian itu sendiri kalau tidak dipantau dengan akal akan menjadi satu, akal dan syariat akan menjadi satu tindakan yang membahayakan, namanya tahur. Jadi gini, ada orang punya keberanian, keberanianmu itu akan menjadi satu sifat yang sangat mulia namanya syaja'ah. Ada menjadi sifat ngawur. Syaja'ah itu kalau dipantau dengan akal dan syariat, kapan aku harus mengangkat pedang, kapan aku harus maju, ini baru syaja'ah. Tapi kalau saja keberanian ini tidak dibantu dengan syariat sama akal, akan membuat kerusakan di mana-mana. Nggak mikir, nggak pakai panduan syariat. Yaitu orang nggak salah dibantai, membuat ngebom orang non Muslim di negeri kita nggak boleh. Bahkan ada yang ngebom orang sholat. Ini kan lihat, ini keberanian model apa? Berani dia sampai mati juga kok dia. Berani gimana nggak bilang berani? Tapi nggak pakai akal, nggak pakai syariat, terjerumus dia. Kan pernah ada kejadian kan? Ngebom di masjid, coba. Jadi gak cukup orang punya keberanian. Yang punya keberanian bener, bagus, dibantu oleh akal, dibantu oleh syariat, baru nanti berjalan bener. Kita tidak ingin di saat ada kejadian begitu
akan dijadikan alat nanti oleh sebagian orang menggerakkan pemberani-pemberani dari kaum muslimin membuat kerusakan di negeri ini. Kita tidak ingin seperti itu. Tapi juga jangan Anda menuduh umat Islam buat kerusakan, tidak. Islam tidak mengajarkan kerusakan. Kalaupun ada, itu adalah orang per orangnya saja yang dia tadi menjalankan keberaniannya tidak atas dasar pantauan akal dan syariatnya. Seperti itu. Baik, inilah yang semoga kita memang benar-benar bisa belajar dalam hal-hal semacam ini. Musibah akan terjadi mana-mana. Sebelum adanya di India, di mana terjadi? Palestina. Apa yang terjadi pada diri Anda dengar Palestina dibantai? Uighur dan yang lain sebagainya masih banyak. Jadi kita perlu menghidupkan hati kita, itu saja paling penting. Itu hidup, kalau sudah hati hidup nanti akan membuahkan satu perjuangan yang besar, perjuangan yang dibantu oleh akal dan dibantu oleh syariat, sehingga semuanya akan benar dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.